Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi presentase yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Tanah. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 4. Yang pertama yaitu Nur Rahmasari, kedua saya sendiri Liswida Ningsi, dan terakhir Revina Indra Cahyani. Jadi pembahasan pertama yaitu pengertian tanah. Pedosfer atau tanah adalah lapisan kulit bumi yang tipis terletak di bagian paling atas permukaan bumi. Jadi ada 5 faktor pembentuk tanah. Yang pertama itu iklim, kedua organisme, ketiga bahan induk, keempat relief atau topografi, kelima waktu. Jadi iklim, organisme, dan waktu adalah faktor pembentuk tanah yang aktif, dan sedangkan bahan induk dan relief merupakan penyediaan bahan dan tempat dalam proses pembentukan tanah. Jadi, sumber daya tanah ini merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Mengapa dikatakan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia? Karena sumber daya tanah ini sangat diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi, atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Macam penggunaan tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa sekitar 1/6 dari tanah daratan berwujud padang pasir. Padang pasir ini dapat menyumbang masukan bagi produksi barang berupa sumber daya mineral. Namun untuk perkembangan pertanian, daratan padang pasir ini tidak dapat kita perhitungkan. Kemudian, sekitar 1/4 tanah daratan di dunia ini berupa daratan yang gersang, namun dapat ditanami sehingga dapat mendukung kehidupan manusia. Sekitar 11% dari tanah daratan yang ditanami. Sepertiga dari tanah daratan di dunia yang dihuni atau ditempati oleh kota, jalan, dan bangunan lain. Penggunaan tanah pada umumnya tergantung pada kemampuan tanah dan pada lokasi tanah. Penggunaan tanah yang paling luas yaitu pada sektor pertanian, yang meliputi penggunaan untuk pertanian, untuk kehutanan maupun untuk ladang pengembalaan dan perikanan. Untuk daerah kota, penggunaan tanah yang utama adalah untuk pemukiman serta untuk industri dan perdagangan. Penggunaan tanah untuk rekreasi juga menempati urutan tinggi karena meliputi pantai, pegunungan maupun danau. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai ekonomis dan nilai pasar yang berbeda-beda. Tanah di perkotaan biasanya memiliki nilai pasar yang tertinggi, karena di situ terletak tempat tinggal dan sumber penghidupan manusia yang paling efisien, dan memberikan nilai produksi yang tertinggi. Secara umum, pemilik sumber daya tanah cenderung menggunakan tanahnya untuk tujuan yang memberikan harapan diperolehnya penghasilan tertinggi. Mereka menggunakan tanah sesuai konsep penggunaan yang tertinggi dan terbaik. Namun, penggunaan yang terbaik sesungguhnya tergantung penilaian si pemilik sendiri. Apakah dinilai dengan uang, atau dengan yang tidak dapat diraba, ataupun nilai-nilai sosial lainnya. Selanjutnya, penggunaan yang terbaik dan tertinggi ini tergantung pula pada kapasitas penggunaan dari tanah itu, serta tinggi rendahnya permintaan terhadapnya. Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang terbarui. Dalam artian, tanah tersebut dapat diperbarui kesuburannya. Seperti yang kita ketahui pula bahwa kerusakan tanah disebabkan oleh adanya erosi tanah, sehingga perlu dilakukan usaha konservasi atau pengawetan tanah. Dengan semakin langkanya sumber daya tanah, maka perlu pengelolaan tanah secara optimal dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang maksimum. Aspek konservasi sumber daya tanah. Konservasi sumber daya tanah berarti menempatkan tiap bidang tanah pada cara yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Klasifikasi kemampuan tanah bermaksud untuk memberikan penilaian
pada tanah secara sistematik dan pengelompokannya dalam beberapa kategori berdasarkan sifat yang kemungkinan menjadi penghambat bagi penggunaannya. Klasifikasi sumber daya tanah untuk tujuan konservasi ada 3. Pertama, sumber daya tanah yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya tanah yang sifatnya terus-menerus ada atau dapat diperbarui, misalnya sumber daya air. 2. Sumber daya tanah yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya tanah yang mempunyai sifat di mana total fisiknya tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah ulang, misalnya minyak tanah. 3. Sumber daya tanah yang bersifat dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini dalam kurun waktu dapat digantikan atau tersedia bagi generasi yang akan datang. Namun, ada waktu tertentu dapat menjadi sangat berkurang karena pemakaian yang semena-mena. Berdasarkan kriteria klasifikasi tanah, kemampuan tanah dibagi menjadi 8 kelas. Tanah kelas pertama, yaitu tanah yang sesuai untuk penggunaan pertanian tanpa memerlukan tindakan konservasi tanah yang khusus. Tanah kelas 2, tanah yang sesuai untuk penggunaan pertanian dengan sedikit hambatan dan ancaman kerusakan. Tanah kelas 3, tanah yang sesuai untuk penggunaan pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar daripada kelas 2, sehingga memerlukan tindakan konservasi tanah yang khusus. Tanah kelas 4, tanah yang sesuai untuk penggunaan pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan tanah yang lebih besar daripada tanah kelas 3, sehingga memerlukan tindakan konservasi yang lebih berat dan waktu penggunaannya untuk tanaman semusim. Tanah kelas 5 yaitu tanah yang tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim, tapi lebih sesuai ditanami tanaman untuk makanan ternak. Tanah kelas 6, tanah yang tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim karena letaknya pada lereng yang agak curam. Tanah kelas 7 adalah tanah yang sama sekali tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim, tapi lebih baik untuk ditanami vegetasi permanen. Tanah kelas 8 adalah tanah yang tidak sesuai untuk usaha produksi pertanian dan harus dibiarkan pada keadaan alami atau di bawah vegetasi alam. Metode konservasi tanah. Jadi ada 2 cara atau metode yang populer digunakan dalam konservasi tanah. Yang pertama yaitu metode vegetatif. Metode vegetatif dapat dilakukan dengan cara penghutanan atau penghijauan, penanaman dengan rumput makanan ternak, penanaman dengan tanaman penutup tanah permanen, dan pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau. Fungsinya untuk melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di atas permukaan tanah dan memperbaiki kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah. Cara selanjutnya yaitu dengan metode mekanik. Metode mekanik dapat dilakukan dengan cara pengolahan lahan secara kontur, pembuatan teras, perbaikan drainase dan pembangunan irigasi, pembuatan waduk dan penghambat rorak, tanggul, dan lain-lain. Metode konservasi tanah ini berfungsi untuk memperlambat aliran permukaan serta untuk menampung dan menyalurkan air permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Aspek ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah merupakan konsep penting dalam teori ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sewa tanah, kontrak rent, sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik melalui kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu. Kedua, keuntungan usaha, land rent, yang merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi atau harga input tanah. Terdapat 2 konsep sewa yang penting yang digunakan dalam ekonomi sumber daya tanah, yaitu pertama, sewa tanah sebagai surplus ekonomi. Sewa tanah dapat didefinisikan sebagai surplus ekonomi, yakni kelebihan nilai produksi total di atas biaya total. Surplus ekonomi dari sumber daya tanah dapat dilihat dari surplus ekonomi karena kesuburan tanahnya dan surplus ekonomi karena lokasi ekonomi. 2. Teori sewa tanah model klasik. Teori ini didasarkan pada konsep sewa dari David Ricardo dan von Thunen. David Ricardo memberikan konsep sewa atas dasar perbedaan dalam kesuburan tanah, terutama pada masalah sewa di sektor pertanian. Penentuan harga tanah.
Salah satu cara dalam menentukan nilai atau harga faktor produksi yang berasal dari alam seperti tanah adalah dengan menggunakan konsep yang disebut sewa tanah atau biasa juga disebut dengan economic rent. Yang dimaksud dengan economic rent sendiri adalah perbedaan nilai produk yang dihasilkan oleh tanah tersebut dikurangi dengan seluruh biaya produksi, tidak termasuk pajak atau royalti dan pungutan lainnya, serta laba yang layak yang harus diterima oleh pengusaha. Jadi nilai atau harga sebidang tanah ditunjukkan oleh aliran penerimaan bersih di masa yang akan datang, dan bukan penerimaan saat ini atau saat lampau. Semakin tinggi pendapatan bersih di masa datang, akan semakin tinggi pula nilai dan harga tanah tersebut. Produktivitas sebidang tanah mempengaruhi nilai atau harga yang akan dibayar oleh seseorang yang ingin menggunakannya. Sumber daya tanah di samping bersifat multiguna juga dapat digunakan berulang kali atau bahkan seringkali sampai tidak mengenal batas waktu. Adapun unsur-unsur yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya harga sebidang tanah adalah yang pertama yaitu kegunaan dan kepuasan atau biasa disebut dengan utility. Yang kedua yaitu kelangkaan atau scarcity. Yang ketiga yaitu permintaan atau demand. Dan yang keempat yaitu kemudahan untuk dipindahkan atau transferability. Itulah tadi hasil pemaparan materi presentase dari kelompok kami.